Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Grafika Komputer ingin mempresentasikan eh, algoritma Bresenham menggunakan eh, bahasa pemrograman C++. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Faisal Parsha dengan kode NIM 19030150117. Yang kedua saya sendiri Muhammad Abid Fajar dengan kode NIM 19030151132. Dan yang ketiga Fahri Huda Awalin dengan kode NIM 19030151034. Selanjutnya akan dijelaskan pemrogramannya dengan teman saya. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fahri Udawalin. Saya akan melanjutkan presentasi program kami, melanjutkan teman saya sebelumnya. Uh, Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai include. Include itu adalah setiap seperti library yang digunakan dari setiap program. Di sini kita menggunakan uh, OS Linux, jadi ada sedikit tambahan include seperti halnya glx.h dan gl.h. Untuk catatan tersendiri, include dari Linux dan Windows itu berbeda ya. Oke, mungkin bisa lanjut ke void display. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai void display. GL clear color itu untuk menampilkan background berupa warna putih, dan Blue Octo 2D merupakan ordinat di mana GL double left adalah 20 dan GL double right 20. GL double bottom 0 dan GL double top adalah 0. Mungkin bisa ditampilkan. Nah, seperti ini contohnya, di mana titik pusatnya adalah 0 dan untuk X-nya 20 dan Y-nya 20. Mengapa kita menggunakan settingan ini? Agar kita dapat menggunakan nilai positif saja. Itu sih. Oke, boleh lanjut dong. Selanjutnya void set pixel. Di sini fungsi dari set pixel itu adalah menentukan koordinat X dan koordinat Y. Lanjut ke GLN. Fungsi dari GLN di sini adalah untuk menutup atau mengakhiri dari fungsi set pixel ini. Dan lanjut ke GL flash untuk menampilkan program ataupun output dari set pixel ini. Ya, mungkin dari saya cukup sekian, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Faisal Parsanur Samsi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Baik, di sini kita sudah memasuki bagian void line bridge yang dimana kita mengambil gel in x0, gel in y0, gel in xn, gel in yn itu memanggil variabel dari tersebut. Maksudnya bukan memanggil tapi lebih ke arah men-set lah. Terus kita lalu membuat variabel baru gel in dx yang dimana itu float peps atau nilai float menjadi nilai mutlak, lalu float dari nilai xn dikurang x kosong, lalu gl in dy juga sama float, kita panggil float peps, terus float itu nilai desimal yn kurang y0. Lalu kita juga membuat suatu rumus gel in P atau kita dikenal dengan PK sama dengan 2 kali DY dikurang DX. Terus kita juga bikin GL in to DY itu ketika nilai PK kurang dari 0 itu kita manggil yang 2 kali DY. Sedangkan ketika
PK itu lebih besar dari 0 atau 2D, kita manggil yang 2DY minus DX, yaitu rumusnya 2 kali DY min DX. Lalu kita juga mengset GL in X, Y. Di sini masuk ke perulangan. Maksud saya bukan perulangan, lebih ke arah if else itu ketika X lebih besar dari XN, maka si X ini kita set jadi XN. Y ini juga sama, kita menjadikan jadi YN, lalu XN kita balikan menjadi X. Dan selain dari itu, X sama dengan X kosong, Y sama dengan Y kosong. Lalu setelah itu langsung kita set pixelnya X dan Y. Lalu di sini kita masuk ke perulangan. Nah, ini masuk ke dalam rumus. Ketika X kurang dari XN, maka X kita lakukan increment. Terus jika P atau kita anggap ini PK yang kalau menurut ini kurang dari 0, maka P ini kita tambah sama dengan rumus 2D, yaitu yang rumus yang di awal yang 2 kali DY. Lalu ketika selain dari itu, maka Y-nya itu kita increment. Lalu P ditambah dengan rumus yang 2DY minus DX, yaitu yang 2 kali DY min DX. Lalu kita set pixelnya. Baik. Setelah dari itu, kita masuk ke void draw my line. Ini sebenarnya seperti menaruh nilai-nilai dari setiap yang sebelumnya, yang di sini ada GL clear, itu bukan menghilangkan, tapi merubah warna background menjadi warna putih. Lalu GR color 3F itu men-set warna menjadi warna biru. Lalu ada GL point. Di sini juga ada GL X1, kita masukin nilai GX1 itu 10. GL in Y1-nya kita masukin 10, anggap aja X1 dan Y1 ini titik awal. Lalu GL in XN1 itu kita masukin 17, dan GL in YN1 itu sama dengan 16, atau boleh dibilang Y dan XN itu adalah titik akhir. Lalu line bridge-nya kita masukin semuanya. Baik, mungkin dari saya segitu aja, bisa dilanjut ke teman saya. Ya, baik, terima kasih. Balik lagi ke saya, Muhammad Abid Fajar, akan melanjutkan presentasinya. Jadi setelah dijelaskan oleh teman-teman saya tentang programnya, eh, soal yang kita gunakan kali ini itu soal yang ada di PPT alias contoh soalnya. Untuk pertama-tama kita jalankan dulu. Kira-kira seperti ini ya. Terlihat longgar sekali karena ini pixelnya terlalu longgar, jadi ya bisa dilihat sendiri tidak rapat karena kita memakai koordinat, yaitu di mana 20 banding 20. Sedangkan kita akan menggunakan koordinat di sini 10,4, yang titik awalnya X-nya itu 10, Y-nya itu 4, dan titik akhirnya Y-nya X-nya itu 16 dan Y-nya itu 8. Karena di sini sudah dibuat function untuk melakukan perulangan dan pengecekan, kita bisa langsung ganti saja di sini. Untuk koordinat yang awalnya itu 10, dan ini Y-nya itu 4, yang ininya 16, yang ininya 8. Kita
kita compile dulu. Mari kita panggil program yang sudah dikompil tadi. Kira-kira menjadi seperti ini. Bisa dilihat ini program yang kita tampilkan ini, dia dari 10 ke 10 tetap, tapi di koordinat 11 dan terus menerus sampai seperti ini. Kalau di program yang pertama tadi, sesuai dengan PPT yang tadi ini, dia koordinatnya ini bisa kita lihat di sini, dia itu terus naik. Pertama 10, ini di 10, ini di 11, ini 12, ini 13, 14, 15, dan terus naik. Kalau di sini kita bisa lihat kalau ini seperti ini koordinatnya. Kita bisa melakukan dengan kerapatan yang lebih rapat lagi. Misalkan kalau kita tambahin 10. Oh, tidak. Kalau mau tambahin ini 20, ini 20 misalkan. Ini 8. Oh, tidak, ini 80. 60, ini 80. Untuk menguji kerapatannya, ini kita tambahin sampai 100 misalkan. Dan kita melakukan compiling. Lalu kita panggil. Kira-kira seperti ini. Karena pixelnya ini rapat dengan koordinat 100:100. Ini hanya contoh saja, tapi untuk program yang kita pakai ini 10:4 dan 16:4. 10,4, 16,8. Kira-kira segitu saja ya untuk program algoritma Bresenham dari kelompok 9. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.